Minggu bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu bersama Kak Kelly, Cia, dan Kak Kana. Nah, adik-adik sebelum kita memuji Tuhan, sekarang kita akan buka dalam doa. Ayo semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian aku mau ikut Tuhan. Semua kita katakan ya, ada Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan itu
setiap hidup kami, biar nama Tuhan dipuji dipermuliakan melalui ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Nah, kakek ini akan bacakan untuk kita semua ya, soalnya nggak terlalu panjang, jadi kakek bisa bacakan. Adik-adik di rumah boleh menyimak atau boleh membuka Alkitab Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini menceritakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus ada di antara orang-orang banyak. Nah, di salah satu di antara orang banyak itu ada seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik," dia panggil Tuhan Yesus guru yang baik, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Nah, adik-adik mendengar pertanyaan orang itu, Tuhan Yesus tertarik untuk menjawab, karena pertanyaan ini pertanyaan yang bagus. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya? Nah, Yesus berkata kepada orang itu, "Kenapa kamu panggil aku guru yang baik?" Kata Tuhan Yesus, "Yang baik itu adalah Allah atau Bapa kita yang di sorga. Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Bapa kita yang di sorga." Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, kalau mau dapat hidup yang kekal, kalau mau diselamatkan, harus melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sebutkan satu-satu kepada pemimpin itu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan menghormati ayah dan ibu. Nah, ketika orang ini mendengar apa yang disampaikan, dia dengan bangga datang ke hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang gini, "Tuhan Yesus, semuanya itu yang Tuhan Yesus tadi sebutkan sudah saya taati sejak masa muda saya." Wah, keren ya adik-adik. Semua firman Tuhan yang tadi Yesus sebutkan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong, harus menghormati ayah dan ibu, orang ini lakukan. Saya udah lakukan itu Tuhan Yesus. Sejak kecil, sejak masa muda, saya udah lakukan. Saya udah jadi orang yang taat akan firman Tuhan. Nah, kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan kepada orang itu, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan." Hah? Masih ketinggalan satu lagi. Apa ya kira-kira? Orang itu penasaran ya. Orang itu dengar dengan baik. Tuhan Yesus katakan, "Juallah segala yang kamu miliki. Kemudian bagi-bagikanlah semua itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau," orang yang bertanya, "akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah lagi kemari dan mengikut aku." Nah, adik-adik, ternyata orang ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya harta benda yang banyak. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus cuma satu lagi kekurangan dia, yaitu
jual semua yang dia punya, harta miliknya, kemudian bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Kalau udah dibagi-bagikan kepada orang miskin, datang lagi kepada Tuhan Yesus, kemudian menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, pemimpin ini, orang yang bertanya ini, dia hatinya sangat sedih. Kenapa dia sangat sedih? Dia punya harta yang banyak sekali. Dan ternyata dia sangat menyukai, sangat mencintai, sangat mengasihi hartanya itu. Dia lebih mengasihi hartanya itu ketimbang mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi hartanya, lebih mengasihi uangnya daripada dia mengasihi orang-orang miskin. Artinya dia punya banyak tapi dia nggak mau berbagi. Dia punya banyak tapi dia nggak mau memberi. Dia punya banyak tapi dia nggak peduli sama orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin hidupnya juga kekurangan atau kurang beruntung seperti dia. Mendengar Tuhan Yesus katakan, kamu jual semua harta milik kamu, kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin, kemudian datang lagi ikut sama Tuhan Yesus, dia sedih dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia nggak rela, dia nggak suka kalau dia punya harta dibagi-bagi untuk orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus katakan begini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, orang banyak yang di sekitar Tuhan Yesus ikutan kecewa. Orang banyak yang di sekitar Tuhan Yesus ikutan sedih. Kemudian mereka bertanya, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Tuhan, dia udah makan firman Tuhan loh. Dia udah taat loh, udah hormatin orang tua loh. Kalau itu juga kurang, kita masih nggak bisa diselamatkan, nggak bisa masuk kerajaan surga. Siapa dong yang bisa masuk kerajaan surga? Siapa dong yang bisa diselamatkan? Kemudian Tuhan Yesus katakan apa? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, melalui cerita ini, apa sih yang kita ingin pelajari melalui cerita ini? Melalui cerita ini, adik-adik, menceritakan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan berkati kita dengan kekayaan, Tuhan memberkati kita dengan harta, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu membuktikan Tuhan Yesus itu baik pada kita. Nah, yang Tuhan harapkan, kita juga harus baik sama orang lain. Kita juga harus peduli, harus care sama orang lain, harus sharing, mau berbagi apa yang kita punya. Jangan egois. Kalau kita cuma simpen apa yang kita punya untuk kita sendiri, kita nggak mau berbagi, kita nggak mau peduli sama orang lain. Semuanya yang kita punya harus kita habiskan untuk kita sendiri, itu namanya egois. Kalau kita egois, Tuhan katakan kamu nggak cinta sama Tuhan, kamu nggak cinta sama orang-orang di sekitar kamu nggak perhatian, nggak peduli sama orang di sekitar kamu. Tuhan katakan itu nggak baik, ya, nggak baik. Dan bukan hanya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya Tuhan, saya udah nggak mencuri, saya udah nggak berbohong, saya udah menghormati ayah dan ibu. Kok firman Tuhan katakan masih susah juga, udah ini, udah itu, masih susah juga jadi anak Tuhan, susah juga masuk kerajaan sorga. Orang-orang udah mulai mengeluh, mungkin kita juga udah mengeluh ya, dengar cerita ini, ya kok kayaknya aku udah taat, udah berdoa juga, udah dengar firman juga, udah ibadah juga. Kalau sampai aku belum jadi anak Tuhan yang baik, gimana dong biar jadi anak Tuhan yang baik? Kata firman Tuhan, kata Yesus apa? Bagi apa yang nggak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ya, mungkin sulit untuk kita peduli dengan orang lain, sulit bagi kita untuk taat akan firman Tuhan, sulit bagi kita untuk berbagi dengan orang lain apa yang kita punya. Tapi adik-adik, karena kita punya keterbatasan, kita manusia sulit, tapi untuk Tuhan itu nggak sulit. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita bisa taat, Tuhan berikan kita seorang penolong. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Coba sama-sama katakan Roh Kudus. Iya, Tuhan kasih perintah kepada kita susah untuk mentaati, kita susah untuk mempergunakan waktu yang ada untuk kita taat setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan itu nggak sulit untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita seorang penolong, Roh Kudus. Adik-adik,
bukan hanya mama papa yang harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan hanya orang-orang besar yang harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan hanya guru-guru sekolah minggu, Kak Kelly, Tante Nova, Tante Lina, Tante Maria yang harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak. Tapi kita juga anak-anak sekolah minggu, sejak kita kecil, kita harus punya kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan menolong kita taat kepada perintah Tuhan, setia kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang akan mengajar kepada kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana, mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk menyenangkan hati Tuhan, mempergunakan berkat yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempergunakan kesehatan tubuh kita yang Tuhan berikan ini dengan sehat, dengan lengkap ini semuanya untuk memuji nama Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajar kita melakukan segala sesuatu. Nah, itu sebabnya sejak kecil kita harus senantiasa rindu Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, biar Roh Kudus Allah yang terus memimpin kami, melakukan kami untuk taat. Nah, adik-adik Tuhan, biar kita jadi anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, sehingga kita boleh mempergunakan waktu yang ada, berkat yang ada, kesehatan yang ada untuk setia kepada Tuhan, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, puji Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Kita hafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi ya. Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, puji Tuhan, adik-adik seperti biasa dihafalkan, kemudian divideokan. Boleh dikirim kepada Tante Lina dan juga Tante Nova. Yuk, puji Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kepada kami supaya kami senantiasa menggunakan waktu yang ada, berkat yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, untuk kami boleh peduli dengan orang-orang di sekitar kami, berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, Bapak yang baik, sehingga apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, bahkan waktu yang ada, kami boleh gunakan untuk setia memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga janji firman Tuhan, keselamatan daripada Allah, juga kerajaan surga yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk kami tetap setia melakukan firman-Mu, sehingga melalui hidup kami sejak masa kecil kami, biar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.